Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai modul 8 yaitu future, forward, dan swap. Nah, sebagai pemateri 1 nanti akan dijelaskan oleh Nur Hikmah Hidayah. Pemateri 2 akan dijelaskan oleh Ermawati. Pemateri ketiga akan dijelaskan oleh Tanti Setiawati, dan untuk pemateri keempat akan dijelaskan oleh Risma Fitria. Mari kita simak sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Hidayah. Saya di sini sebagai pemateri 1 akan menjelaskan modul 8 kegiatan belajar 1 poin A tentang future dan forward. Kontrak forward atau futures yaitu sebuah janji secara hukum untuk sebuah komoditi atau instrumen keuangan yang akan diserahkan pada harga tertentu pada periode tertentu pula. Kontrak future indeks saham mulai diperdagangkan di Amerika Serikat pada tanggal 24 Februari tahun 1982 ketika Direktur Perdagangan Kota Kansas yang dikenal dengan Kansas City Board of Trade memperkenalkan future pada value line index. Future indeks saham dipergunakan oleh para manajer investasi untuk 3 keperluan mendasar, yaitu yang pertama, hedging, untuk melindungi portofolio dari dana yang dikelola oleh manajer investasi. Yang kedua, yaitu alokasi aset, menguraikan bagaimana lembaga seperti dana pensiun, asuransi, reksadana mendistribusikan serta aset portofolionya ke dalam beberapa instrumen seperti obligasi, saham, dan pasar uang. Dan yang ketiga yaitu yield enhancement, yaitu berhubungan dengan strategi portofolio yang memegang sintetik dana indeks saham ketika mampu melebihi kinerja dana indeks saham kas. Perusahaan yang mempunyai usaha transaksi berjangka harus memiliki izin dari Bapeti di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Oleh karenanya, perusahaan yang mempunyai izin usaha dari Bapeti sudah merupakan perusahaan yang layak dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Pemahaman terhadap konsep transaksi berjangka memberikan petunjuk keamanan dan risiko yang dimiliki. Transaksi ini mempunyai risiko yang tinggi. Investor akan mengalami kerugian langsung atas kenaikan atau penurunan indeks yang diuraikan sebelumnya. Investasi ini sangat aman bila investor melakukan dengan lembaga yang mempunyai wewenang atau hak atau izin mentransaksikan berjangka tersebut. Misalnya, Bursa Efek Surabaya. Bursa Efek Surabaya sekarang telah menjadi bagian PT Bursa Efek Indonesia, memperdagangkan produk kontrak berjangka indeks efek KBIE LQ45 dengan 3 jenis kontrak, yaitu kontrak bulanan, kontrak 2 bulanan, dan yang terakhir yaitu kontrak kuartal. Selanjutnya, dalam melakukan transaksi, investor harus memperhatikan hal-hal berikut yang berkaitan dengan indeks LQ45. Pertama, saham dalam LQ45 yaitu saham-saham yang likuid dan berubah sekali 6 bulan. Kedua, investor harus memperhatikan kenaikan atau penurunan indeks bursa regional. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam jangka pendek untuk beberapa sektor yang berkaitan dengan saham-saham dalam indeks LQ45. Keempat, posisi dari dictionary fund atas saham-saham yang termasuk dalam indeks LQ45. Saya Ermawati dari kelompok 8 sebagai pemateri 2 yang akan menjelaskan tentang harga forward ataupun futur. Rumus untuk forward dan future price adalah sebagai berikut. FT sama dengan S dikali E
pangkat R dikali T. Untuk simbol-simbolnya yang artinya adalah untuk FT harga forward atau futur di masa mendatang. Untuk yang S artinya harga spot. Untuk yang R kecil artinya tingkat bunga yang berlaku. Untuk T besar artinya periode waktu yang disetahunkan. Untuk setiap orang tidak mungkin menjadi lawan orang lain yang membutuhkannya. Artinya, tiba-tiba ada seorang datang kepada investor atau juga spekulan dan menyatakan bahwa kita mendapat kontrak forward atau futur. Agar terjadi transaksi tersebut, maka pihak yang ingin melakukan transaksi kontrak atau membeli kontrak yang menjual kontrak perlu memberikan premium atas pembelian forward ataupun futur yang disebut dengan long forward atau futur. Untuk rumusnya ada F kecil sama dengan S dikurangi K dikali E pangkat minus R dikali T. Untuk rumus-rumusnya penjelasannya sudah saya jelaskan untuk pertama kalinya tadi ya. Selanjutnya, sebagai pihak seperti spekulan atau arbitrasir selalu bertanya apakah bisa mendapatkan keuntungan dari transaksi forward ataupun futur. Sesuai dengan transaksi sebelumnya bahwa forward dilakukan pada transaksi dua pihak, sementara futur dilakukan pada pasar yang terorganisir seperti bursa. Oleh karenanya, investor menemukan harga pasar dan harga teoritis. Untuk yang pertama adalah harga aktual futur di pasar lebih dikenal future market price atau lebih besar dari harga teoritisnya, sama dengan FM lebih besar dari FT. Maka tindakan para pihak atau arbitrageur dapat meminjam uang dan membeli saham dan menjual futurnya. Pada akhir periode diperoleh keuntungan yang disebut dengan net profit. Yang kedua, jika harga aktual futur di pasar lebih kecil dari harga teoritis, yaitu FM lebih kecil dari FT, maka para pihak atau arbitrageur dapat menjual yang disebut dengan short stop dan melakukan investasi atas dana yang diperoleh dari penjualan saham dan melakukan pembelian terhadap futur. Kemudian pada akhir periode net profit direalisasikan. Untuk tindakan yang bisa dilakukan apabila F market lebih besar dari F teori adalah untuk yang pertama, investor meminjam sebesar nilai valuta untuk periode 6 bulan. Yang kedua, membeli valuta GBP di pasar. Yang ketiga, menjual spot position futur GBP. Yang keempat, pada periode T, jual aset GBPO dan profit. Dan apabila F market lebih kecil dari F teori, beli kontrak futur yang bisa dilakukan untuk yang pertama itu. Yang kedua adalah jual GBP sehingga memperoleh tunai. Yang ketiga, investasikan dana di bank. Untuk yang terakhir adalah pada periode diperoleh profit. Untuk selanjutnya, apabila investor ingin mengetahui hubungan F dan K ketika ada pembagian pendapatan. Untuk membahas ini, misalnya portofolio A memiliki satu pembelian kontrak untuk sebuah saham dan ditambah dengan kas yang dipinjam sehingga nilainya sebesar K dikali E min R dikali T min T. Pada sisi lain bisa juga disebut portofolio dengan satu sekuritas ditambah pinjaman sebesar I dengan bunga sebesar tingkat bunga bebas resiko. Kedua, portofolio menceritakan bahwa pendapatan dari sekuritas dapat dipergunakan untuk membayar pinjaman. Untuk rumusnya adalah F plus K dikali E pangkat minus R dikali kurung buka kurung tutup T minus T yang sama dengan S minus I, atau F sama dengan S minus I minus K dikali E pangkat minus R dikali T minus T. Sekian dari saya, terima kasih. Kegiatan belajar 2 mengenai swap. Baru-baru ini seseorang pengusaha kecil didatangi oleh seorang pemasar
keuangan yang menawarkan jasa keuangan yang bisa menguntungkan perusahaan tersebut. Nah, untuk transaksi swap sendiri adalah transaksi keuangan antara dua pihak yang mempunyai kepentingan ketika transaksi ini memberikan keuntungan kepada kedua pihak tersebut. Transaksi swap tingkat bunga yang dimaksudkan yaitu pihak yang melakukan transaksi ingin mengubah tingkat bunga yang saat ini dimiliki. Misalnya tingkat bunga tetap menjadi tingkat bunga mengambang dan sebaliknya. Pihak yang melakukan transaksi swap ini melakukan perubahan karena sifat dari usaha dan kemampuan yang dimilikinya. Biasanya transaksi swap ini akan banyak dilakukan kepada pihak bank. Pihak yang ingin melakukan transaksi ini dapat dilakukan sendiri atau juga melalui bantuan pihak bank. Biasanya swap ini banyak dilakukan dengan pihak bank antar pihak yang melakukan transaksi tidak saling kenal. Yang penting arus kas transaksi tersebut berjalan selama periode yang dijanjikan. Tingkat bunga tetap dalam transaksi yaitu tingkat bunga tetap yang harus dibayarkan kepada pihak lain atau bank ketika seseorang mempunyai pinjaman. Bila transaksi swap, tingkat bunga yang ditransaksikan investasi, maka cara transaksinya juga sama dengan transaksi swap tingkat bunga dan pinjaman. Transaksi swap valuta asing, maka para pihak membutuhkan arus kas valuta asing dan metode transaksinya juga melakukan proses yang sama. Setiap pihak yang melakukan transaksi swap selalu mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempunyai keuntungan. Para pihak yang melakukan investasi ini tidak pernah merasa kerugian. Bila pihak melakukan bank, maka kemungkinan resiko akan sedikit lebih kecil jika para pihak melakukan perjanjian dengan pihak bank. Tetapi positif berpikir dan berusaha serta itikat baik, maka transaksi akan lebih bagus. Saya Risma Fitria, di sini saya sebagai pemateri keempat di modul 8. Saya akan menjelaskan tentang transaksi swap valuta. Berbagai perusahaan sering sekali membutuhkan dana dalam bentuk valuta lain, bukan valuta ketika perusahaan tersebut berlokasi atau valuta lokal yang memiliki valuta asing yang cukup besar. Oleh karenanya, transaksi swap valuta ini dapat membantu dalam tingkat bunga maupun valutanya sendiri. Transaksi swap valuta ini banyak dilakukan dengan bantuan bank sebagai lembaga perantara. Misalnya, Inco mempunyai pendapatan dalam valuta asing yang cukup besar, tetapi pembayarannya banyak sekali dalam bentuk valuta lokal rupiah. Oleh karenanya, rupiahnya dicari dan valuta asingnya dijual. Dibuat agreement dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adab transaksi ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu valuta swap tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga mengambang, dan valuta swap tingkat bunga tetap dengan tingkat bunga tetap. Sapiro 2006 menyatakan bahwa valuta swap tingkat bunga tetap dikonversikan kepada tingkat bunga mengambang. Misalnya, INDF ingin melakukan pelindungan nilai atas eksposur euronya, dan Unilever ini mendapatkan dolar untuk mendapatkan investasinya di Amerika Serikat. Kedua perusahaan menginginkan dana ekivalen sebesar 200 juta US dollar dengan tingkat bunga tetap selama 10 tahun. INDF dapat menerbitkan hutang dengan dominasi dolar dengan kupon 7,5% dan berdenominasi euro sebesar 8,25%. Unilever dengan valuta yang sama sebesar 7,7% untuk dolar dan sebesar 8,1 untuk euro. Untuk selanjutnya, data
Data tersebut dapat dibuat dalam bentuk keuntungan kooperatif, seperti yang ada pada modul di halaman 8.23. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan kami akan membuka pertanyaan 5 orang, silahkan bertanya. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.